Persija kembali berkandang di Manahan, Jakmania dapat kuota 10.000 tiket. Hanif Syahbandi harus absen 4 pekan, tambahan ujian untuk Persija di papan atas Super League. Buka-bukaan, Rizky Ridho ungkap proses di balik perpanjangan kontrak dengan Persija Jakarta, masih berharap karir di luar negeri. Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Persija kembali berkandang di Manahan, Jakmania dapat kuota 10.000 tiket. Persija Jakarta akan kembali bermarkas di Stadion Manahan, Kota Solo dalam laga kandang mereka di lanjutan Indonesia Super League 2025-2026. Persija masih belum mendapatkan izin menggunakan dua stadion di Jakarta, yakni Jakarta International Stadium dan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Laga antara Persija Jakarta melawan Persik Kediri pada ke-13 Indonesia Super League 2025-2026 akan digelar di Stadion Manahan Solo pada Kamis 20 November 2025 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dalam laga nanti, supporter Persija atau Jakmania diizinkan datang ke Stadion Manahan Solo. Iya, izin sudah kami keluarkan, kata Kepala Dispora Solo. Dilansir dari detikjateng.com, Kabagop Polresta Solo Kompol Sarkosi mengatakan, penjagaan ketat akan dilakukan dalam laga itu. Terlebih, Persija didukung langsung oleh ribuan supporternya. Kita kerahkan 600 personel, dibagi 3 ring seperti biasanya. Itu hak Persija sebagai tuan rumah, yang boleh datang khusus supporter dari Persija, ucap Engkos. Untuk diketahui, laga besok merupakan kali kedua Persija berkandang di Stadion Manahan. Sebelumnya saat laga melawan PSBS Biak pada pekan ke-11 lalu. Namun dalam laga itu, laga dimainkan tanpa supporter tim tuan rumah. Engkos menjelaskan alasan kenapa laga kali ini diizinkan menghadirkan supporter Persija. Waktu kemarin tanpa supporter, karena minta izin mepet 2 hari sebelumnya. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, tanpa supporter dulu. Jadi karena persiapannya mepet, terangnya. Dijelaskan, Persija akan menjual 10.000 tiket. Hingga saat ini, sudah ada sekitar 4.000 tiket yang terjual. Supporter diharapkan mematuhi aturan yang ada. Sama seperti Persis, masuk ke dalam stadion dengan tertib, tidak bawa minuman keras, senjata tajam, tidak bawa narkoba, dan flare, pungkasnya. Hanif Syahbandi harus absen 4 pekan, tambahan ujian untuk Persija di papan atas Super League. Hanif Syahbandi, gelandang andalan Persija Jakarta, dipastikan harus absen panjang dari lapangan hijau. Pemain berusia 28 tahun ini diperkirakan menepi selama 4 pekan ke depan, sebuah pukulan bagi tim Macan Kemayoran. Absennya Hanif Syahbandi tentu akan sangat terasa dalam mengarungi sisa kompetisi Super League musim ini. Keputusan ini diambil setelah Hanif Syahbandi mengalami masalah serius pada pergelangan kaki bagian depan yang didiagnosis sebagai bone spur. Kondisi ini merupakan pertumbuhan tulang yang tidak normal, mengganggu mobilitas sendi dan menyebabkan rasa sakit. Cedera ini menjadi alasan utama mengapa Hanif Syahbandi harus absen dari skuad Persija Jakarta. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Hanif Syahbandi telah menjalani tindakan operasi. Prosedur medis ini bertujuan untuk menghilangkan tulang yang tumbuh tidak pada tempatnya agar pergerakan sendi kembali normal. Syukurlah, operasi yang dilakukan terhadap Hanif Syahbandi berjalan lancar dan tanpa hambatan. Setelah operasi, fokus utama Hanif Syahbandi adalah pada proses pemulihan intensif. Tahap awal pemulihan meliputi pengurangan inflamasi dan pengembalian mobilitas sendi secara bertahap. Ini adalah langkah krusial untuk memastikan Hanif Syahbandi dapat kembali ke kondisi fisik prima. Saat ini, Hanif Syahbandi tengah memasuki fase pemulihan awal yang krusial. Ia harus melalui serangkaian terapi fisik untuk mengembalikan kekuatan dan kelenturan pergelangan kakinya. Proses ini membutuhkan kesabaran dan disiplin tinggi dari Hanif Syahbandi. Dokter tim Persija Jakarta, Muhammad Andiansah, menjelaskan proses rehabilitasi berjalan sesuai rencana dan memerlukan waktu sekitar 1 bulan untuk Hanif kembali berlaga. Alhamdulillah operasi Hanif berjalan lancar tanpa kendala. Saat ini ia memasuki fase pemulihan awal yang mencakup pengurangan inflamasi dan pengembalian mobilitas sendi secara bertahap, ujarnya.
Hanif Syahbandi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 pekan untuk dapat kembali beraktivitas penuh. Ini adalah estimasi waktu yang realistis untuk cedera seperti yang dialami Hanif Syahbandi. Andiansah optimistis Hanif Syahbandi akan pulih tepat waktu dan bisa kembali memberikan kontribusi penting bagi Persija. Dukungan penuh dari tim medis dan manajemen sangat penting bagi Hanif Syahbandi. Hanif diperkirakan dapat kembali beraktivitas penuh dalam waktu sekitar 3-4 pekan. Kami optimistis Hanif dapat pulih tepat waktu dan kembali memberikan kontribusi penting bagi Persija dalam lanjutan kompetisi, jelas Ande. Seluruh elemen Persija Jakarta mendoakan proses pemulihan Hanif Syahbandi berjalan lancar dan berharap ia segera kembali merumput. Doa dan dukungan juga diberikan kepada Rio Matsumura dan Gustavo Almeida yang juga sedang dalam masa pemulihan. Semangat kebersamaan ini diharapkan mempercepat kesembuhan Hanif Syahbandi. Buka-bukaan, Rizky Ridho ungkap proses di balik perpanjangan kontrak dengan Persija Jakarta, masih berharap karir di luar negeri. Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho Ramadhani menegaskan bahwa asa untuk berkarir di luar negeri masih menyala. Keinginan itu bahkan didukung Macan Kemayoran meski sudah menandatangani kontrak baru. Rizky Ridho telah resmi memperpanjang masa baktinya bersama Persija. Dia menandatangani kontrak baru pada Sabtu 15 November 2025, memperbaharui kontrak pertama yang menyisakan beberapa bulan lagi alias habis pada Juni 2026. Penandatanganan kontrak baru ini membuat nasib dan masa depan Rizky Ridho tidak jadi teka-teki lagi. Dia dipastikan bakal tetap menjadi penggawa Macan Kemayoran setidaknya hingga 2028. Rizky Ridho pun bahagia bisa bertahan lebih lama di Persija. Dia menyebut keputusan itu bukan sesuatu yang sulit, karena masih memiliki mimpi untuk meraih gelar bareng Macan Kemayoran. Rizky Ridho sadar keputusannya menimbulkan pro dan kontra. Sebab banyak yang menyayangkan dia memperpanjang kontrak baru dan dianggap jadi akan semakin sulit untuk berkarir di luar negeri, seperti yang dibicarakan banyak pihak. Tapi, Rizky Ridho mengatakan bahwa proses pembaruan kontrak dengan Persija berlangsung mulus. Dia juga menegaskan keputusan itu tak membuat keinginannya untuk berkarir di luar negeri berakhir. Kesepakatan pembaruan kontrak dengan Persija ialah kesepakatan yang berdasarkan dengan respek dan saling menghargai satu sama lain. Proses negosiasi yang tidak sebentar, namun hal-hal yang kami diskusikan berjalan nyaris tanpa hambatan, kata Rizky Ridho dikutip dari postingan Instagram pribadinya. Karena sebenarnya keinginan menguji diri ini bermain di negeri seberang masih menyala dalam diri saya, tambah dia. Mimpi itu, kata Rizky Ridho, disambut hangat oleh Persija. Dia dapat dukungan dari manajemen Macan Kemayoran bila sang kapten dapat kesempatan abroad. Hal itu bahkan disebut tertulis dalam kontrak. Hebatnya, Persija mendukung itu secara tertulis dengan transparan sebagai sebuah opsi yang sangat masuk akal, kata Rizky Ridho. Saya rasa ini adalah salah satu kontrak pemain terbaik yang pernah ada di sepak bola Indonesia. Yang terbaik bukan tentang angka, namun bagaimana klub sangat seimbang, imbuh dia. Lebih lanjut, Rizky Ridho berbicara mengenai target, mimpi, dan ambisinya di Persija ke depan setelah dipastikan menandatangani kontrak baru. Ridho dengan tegas menyatakan bahwa misinya sejak awal datang hingga kini tak pernah berubah, yakni membawa Persija juara. Hanya satu mimpi saat ini, kembali membawa Persija berjaya. Gue Persija, gue Champions, ucap Rizky Ridho.